科学、ニュース、ゲーム。あなたは研究の主題を選択します。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Gazi, NIM 124. Saya dari Agribisnis angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hawalah, dan di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas saya untuk mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Oke, langsung ke presentasinya. Oke, langsung saja masuk ke slide yang pertama. Di materi ini untuk penjelasannya ada beberapa poin. Untuk yang pertama yaitu pengertian hawalah. Terus yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hawalah. Terus yang ketiga, hukum hawalah. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat hawalah. Oke, kita langsung saja ke pengertian hawalah. Hawalah menurut bahasa artinya pengalihan atau hawul atau perpindahan al-intikal. Maksudnya yaitu ada sesuatu hak yang dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Untuk pengertian menurut syarak, hawalah adalah pemindahan hutang dari tanggungan pihak yang memindahkan hutang kepada tanggungan pihak yang dipindahi hutang. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Contohnya kayak gini. Orang A mempunyai hutang terhadap orang B. Tapi orang A itu juga memberikan pinjangan terhadap orang C. Terus orang A itu memberikan perintah kepada orang C untuk membayar hutang kepada si B, sehingga orang A tadi tidak mempunyai beban antara piutang dan utang. Jadi nantinya dalam proses hawalah ini yang membayar hutang adalah si B, si C ke si B, kayak gitu. Terus untuk pengertian untuk slide yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses hawalah. Untuk pihak yang pertama yaitu muhil. Muhil adalah orang yang memindahkan utang atau orang yang berhutang sekaligus berpiutang. Muhil ini dari contohnya itu yaitu orang A. Dia mempunyai hutang tapi juga memberikan pinjaman kepada orang lain. Terus untuk yang kedua yaitu muhal atau muhtal, yaitu orang yang berpiutang. Jadi dalam contoh itu adalah orang C. Terus yang ketiga yaitu muhal alaihi. Muhal alaihi adalah orang yang dipindahi hutang atau orang yang berhutang. Untuk dalam contohnya itu yaitu yang C tadi, orang yang mempunyai hutang terhadap muhil. Terus untuk lebih jelasnya kita lihat polanya saja. Di sini ada muhal alaihi mempunyai hutang terhadap muhil. Sedangkan muhil mempunyai hutang terhadap muhal atau muhtal. Untuk proses hawalah, muhil ini memerintahkan muhal alaihi untuk membayar hutangnya bukan pada dirinya tapi kepada muhal atau muhtal, sehingga muhil ini tidak mempunyai beban lagi hutang terhadap muhal. Untuk yang slide selanjutnya yaitu hukum hawalah. Dalam hukum hawalah ada beberapa yang
yang dijadikan patokan adanya hawalah. Untuk yang pertama yaitu hawalah hukumnya jaiz, yaitu boleh berdasarkan as-sunnah. Terus yang kedua berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu menunda-nunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezaliman, dan jika seseorang dari kamu dipindahkan piutangnya kepada orang kaya yang mampu membayar hutang, maka hendaklah ia menerima pemindahan hutang itu. Hadis riwayat Bukhari. Terus sabda Rasulullah yang lain yaitu barang siapa yang memindahkan haknya kepada orang kaya mampu membayar hutang, hendaklah diterima pemindahan itu. Hadis riwayat Ahmad. Terus slide yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hawalah. Untuk syarat-syaratnya yang pertama ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang yang sudah jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Maksudnya di sini yaitu ada kesamaan hak dari segi jenis utang dan dari segi utang. Maksudnya yaitu utang, jenis hutangnya itu harus sama. Kalau berutang emas jadi bayarnya juga harus dengan emas, kalau uang ya bayarnya dengan uang, gitu. Terus yang kedua, pemindahan dilakukan pada utang yang sudah tetap. Maksudnya yaitu jika seorang pekerja itu mengalihkan utangnya terhadap pabrik, sedangkan pekerja tersebut masih belum bekerja di pabrik tersebut atau masih belum ada pembayaran terhadap pekerjaannya atau pekerjaannya belum selesai, itu tidak sah untuk hawalah. Jadi kalau buruh tersebut sudah selesai pekerjaannya, maka bisa untuk mengalihkan utangnya terhadap pabrik tersebut. Terus yang ketiga yaitu hawalah dilakukan pada utang yang diketahui. Jadi antara pihak-pihak yang melakukan hawalah itu harus mengetahui berapa utangnya dan siapa yang mempunyai utang dan siapa yang mengalihkan hutang. Jadi harus diketahui. Terus yang keempat yaitu harus ada kerelaan pihak muhil. Maksudnya kerelaan di sini yaitu rela menghilangkan pinjaman yang dipinjam pihak muhal alaihi, karena muhal alaihi bukan membayar terhadap dirinya tapi nantinya akan membayar terhadap muhal atau muhtal. Jadi pihak muhil harus merelakan uang yang dipinjam untuk dibayarkan kepada pihak muhtal, seperti itu. Terus untuk yang terakhir yaitu berakhirnya hawalah. Yang pertama yaitu apabila kontrak hawalah sudah terjadi maka tanggungan muhil sudah gugur. Terus yang kedua, jika muhal alaihi bangkrut atau meninggal maka muhal tidak boleh lagi kembali menagih hutang kepada muhil. Terus yang ketiga, jika muhal alaihi sudah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Terus yang keempat, meninggalnya muhal sementara muhal alaihi mewarisi harta hilawahnya. Terus yang kelima yaitu jika muhal menghibahkan hiwalahnya dan muhal alaihi menerimanya. Terus yang keenam, jika muhal menghapus buku kewajiban membayar hutang kepada muhal alaihi. Ini 6 poin ini adalah berakhirnya proses hawalah, dan sudah cukup. Oke, sekian dulu video dari saya, dan saya juga minta bantuannya untuk like, komen, share, serta subscribe untuk kelancaran nilai materi EBS ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.